Bro, kalau pakai lampu sepeda apa sih? Kalau pakai celana pendek apa sih? Kalau pakai kaos untuk gravelan apa sih? Jadi gue jawab di review kali ini. Gue lagi nyari sepeda gravel yang memang untuk diperuntukkan bisa long ride sama minggat kemana, tapi masih bisa ke danau. Makanya gue sekarang fokus ke ban kecil. Halo Om, balik lagi bersama gue Gidi Gaya berkendara. Udah lama ya nggak nge-review di meja ini. Jadi hari ini gue mau nge-review barang-barang yang dipakai sama gue kalau sepedahan, mau itu sepedahan serius atau sepedahan bike to work. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu, dan bagi yang belum follow Instagram kita di Gaya berkendara. Sebelumnya bumper dulu. Halo Om, jadi kita udah di penghujung tahun ya, kita mau close season 2023 ini. Jadi ini adalah penutup vlog untuk Gaya Berkendara di tahun 2023. Tapi sebelumnya banyak yang nanya-nanya kemarin dari 2 bulan lalu, kalau misalnya bro, kalau pakai lampu sepeda apa sih? Kalau pakai celana pendek apa sih? Kalau pakai kaos untuk gravelan apa sih? Jadi gue jawab di review kali ini. Inilah barang-barang yang gue pakai, mau gravelan, mau road bikean serius, ataupun bike to work setiap hari. Apa aja barang yang gue pakai? Untuk barang pertama, banyak yang nanya, Om Igi kalau pakai bib merek apa sih? Jujur, gue pakai God and Famous. Jadi gue nggak bawa barangnya semua ya, gue bawa yang gue temuin aja. Tadi juga berangkat buru-buru ya. Salah satu contohnya ini ya. Ini gue pakai yang hitam polos kayak gini, gue cari yang ada kargonya ya, karena gravelan itu kita banyak pakai bawa alat yang kecil-kecil, contohnya rokok sama korek ya, itu harus ya. Nah, jadi dia modelnya kargo gini, di sebelah kanan tuh dia kantongnya 2 dan di sebelah kiri kantongnya 1. Ini nyaman banget untuk gravelan atau road bikean ya. Jujur gue suka banget produk ini, jujur gue punya 3 nih. Untuk harga ada di sini. Kedua, base layer. Base layer pakai apa sih? Nah, gue suka banget pakai Ostroy. Kenapa gue pakai Ostroy? Karena bacaannya doang sih. Bacanya tuh lucu ya. Fuck this, let's ride. Fuck itu bener-bener kata-kata fuck gitu. Terus katanya nih made in Italy nih. Ya kan? Made in Italy. Ostroy, gue punya hitam dan putih ya. Ini nyaman banget dipakai, serius. Jujur, gue belum pernah punya selain Ostroy, jadi gue nggak bisa bandingin ya. Jadi ini cukup lah. Kalau gue pakai jersey putih, gue pakai Ostroy putih. Kalau hitam, gue pakai yang hitam. Oke, next. Kalau misalnya bib pendek, pakai apa sih Om? Nah ini bib pendek, gue pakai Rapha. Misalnya gue lagi nggak pengen pakai bib yang serius gitu ya, ya kadang agak gimana gitu di sini tuh kayak narik banget, apalagi kalau bib baru ya. Jadi gue pakai yang pendek-pendek buat gravelan, yang ada kantongnya juga. Gue pakai bib Rapha, dari Rapha ya. Tuh Rapha, ada kantongnya dia kanan kiri. Kantongnya cuma 1 dan emang ini apa namanya, see-through gitu ya, ada bacaan Rapha kecil di sini. Ini nyaman banget, saking nyamannya sampai ini pernah robek, gue benerin nih. Tuh, ini istilahnya di apa ya? Sasiko. Sasi. Kalau dedem. Ini gue sayang banget sama bib ini ya. Jadi kalau misalnya mau santaian juga gue lebih apa namanya, milih bib yang short kayak gini daripada bib yang kayak pegulat gitu ya. Untuk harga ada di sini. Nah, untuk jersey pakai apa sih Om? Jadi jersey itu gue selalu pakai jersey gue sendiri, bikinan Gaya Berkendara. Nah, karena banyak yang nanya, Om itu dijual nggak sih? Pertamanya enggak. Jadi gue emang ini hanya untuk kayak anak-anak pakai lah ya. Akhirnya kemarin tim juga ngomong, banyak yang nanya nih, banyak yang minta juga, kenapa nggak dijual? Oke, akhirnya gue jual deh. Ini desainnya. Jersey kita yang baru, ini lengan pendek, jadi 2 ya, lengan pendek dan lengan panjang. Kan sekarang anak-anak sepeda suka lari, jadi kalau misal lari, gue prefer sih pakai yang lengan pendek ya. Di sini ada bacaan Gaya BKDR, simple, warna hitam, jadi bacaannya
abu-abu, di sini oranye, di sini ada model salib gitu ya, salib apa sih? Red Cross. Red Cross di sini masang enggak. Nah, ini ada checkerboard tapi ini tuh reflektif ya. Jadi kalau malam, misalnya lari malam gitu, kena sinar, dia balik gitu. Ah, ini lengan panjang nih. Nah, ini lengan panjang. Kalau lengan panjang bedanya ditambahin lagi reflektif buat di sini ya. Jadi misalnya mau gravelan gitu, malam-malam juga ini bisa mantulin cahaya. Modelnya sama gitu. Kalau misalnya mau dapetin jersey ini, langsung aja link ada di deskripsi di bawah. Gitu. Terus kalau misalnya, oh ya, helm. Helm pakai apa, Om? Helm gua pakai laser. Jujur helm gue cuma satu. Jadi ini laser enak banget, dia enteng banget tuh, udah ininya udah dol. Tapi dikasih sih ininya yang baru, cuma belum gue kasih ya. Ini juga masih cukup bisa dipakai, yang buat gue nyaman. Ini helm dari laser, dia tuh nggak MIPS ya. Teknologinya katanya melebihi MIPS, gue juga nggak ngerti. Ini lumayan mengocek kantong ya. Tapi gue suka banget sama nih helm. Kadang gue lupa lepas helm, karena gue berasa nggak pakai helm. Dan ini diklaim menjadi helm terenteng di sepeda. Laser Genesis namanya. Next, kalau misalnya mau ganti, paling gue pakai laser juga ya. Gue udah nyaman banget pakai laser. Dan dia itu Asian Fit gitu. Jadi kalau gue pakai jenis helm lain ya, yang dipakai bule gitu, yang ininya memanjang, ini sakit nih, pusing gitu. Apalagi kalau misalnya kita touring ya, pusing, sakit, bikin mood jadi nggak enak, bikin capek juga, jadi males goes. Nah, kalau ini Asian Fit, dia bentuknya bulat, jadi sesuai kepala ya. Kepala gue ini kayak apa ya? Ya bulat lah ya, nggak kayak orang bule. Jadi ini cocok banget. Ini didesain untuk Asian Fit, khusus orang Asia. Oke. Nah, untuk kacamata, banyak yang nanya, kacamata pakai apa bro? Kacamata sepeda? Enggak. Gue pernah nyoba kacamata sepeda kayak kurang nyaman menurut gue ya. Gue pakai kacamata Ray-Ban gini. Ini buat jalan-jalan di mobil juga, naik sepeda juga. Dan ini untuk nyaman banget buat gue. Karena apalagi kalau siang ya. Tahu sendiri kan, misalnya Audax gitu, panas banget cahaya matahari tuh. Misalnya kayak di Solo, Audax tuh kayak ada 5 gitu. Pakai jenis kacamata sepeda nggak cukup. Nah, ini enak banget, nyaman banget di mata. Karena ini gelap ya. Kalau misalnya menjelang sore malam, gue pakai kacamata yang memang ininya tuh bisa ganti apa namanya? Fotokromik, khusus buat sepeda. Tapi kalau siang, ini nggak ada tandingannya, menang nih. Nah, untuk lampu pakai apa? Om, lampu gue pakai NOK. Ini the best. NOK emang nggak main-main lah ya. Ini gue lampu depannya gue taruh di sepeda, jadi gue malas copot. Ini lampu belakangnya ya. NOK itu untuk malam, siang itu terang banget ya. Gue nyalain. Dia ada beberapa mode juga tuh. Tuh. Ini yang model ini ya, yo. Lightning. Jadi dia ada beberapa model ya. Emang nggak bohong teknologi NOK itu. Lampu depannya juga awet, terang, dan modelnya simple. Nggak kayak futuristik gitu modelnya. Bulat, simple aja nih gue kasih gambarnya. Gitu. Untuk harga silakan cek sendiri, atau ini nih, ting, nah, ya kan, matiin tinggal pencet lama aja. Oke, Om pakai Garmin nggak? Pakai Cyclocom jenis apa gitu? Ya, gue pakai Garmin atau Cyclocom. Garmin jenis apa? Ini Garminnya jenis 830. Sebenarnya bedanya sama 530 itu cuman dia touchscreen aja sih. Ada yang bilang kalau misalnya pakai Garmin mending 530 karena tangan lu nggak ngotorin lowbat nih, nggak ngotorin layarnya. Tapi ini cukup nyaman kok. Bedanya juga berapa ya? Sejutaan ya bedanya 530 sama 830. Ini cukup banget ya buat gravel, mode gravel, indoor, belusukan. Bedanya kalau belusukan sama gravel, belusukan kayak jalur MTB gitu, mountain sama road bike ya. Terus lihatin aja ini harganya. Ini paling ngocek kantongnya emangnya. Nah, untuk bike to work pakai tas apa sih? Nah, ini banyak yang nanya nih. Ini gua pakai dari Chrome Industry.
gue gini aja. Tuh. Dari Chrome Industry ya. Jenisnya apa? Jenisnya Barrage. Ini gue nyari tas dari dulu tuh yang simple, yang nggak banyak kantong justru. Karena buat sepedahan yang penting bisa naro apa namanya, bidon, terus bisa naruh helm. Gue cari banget tuh buat naruh helm. Kenapa? Karena misalnya kita pergi ke mall, itu gue nggak mau nenteng helm atau naruh helm di sepeda. Nah, kalau untuk tas kan susah ya. Akhirnya gue nemuin nih. Jadi helmnya tuh gue taruh di sini nih. Ini gampang banget. Aduh. Tuh, tinggal gue taruh di sini. Jadi gue bawa ke mall deh, masuk mall. Nggak ribet kan? Dan masih terlihat keren gitu loh. Seakan-akan lu anak bike to work banget, ya kan? Tuh. Penting banget. Ini gue suka banget, fitur ini aja udah oke. Langsung deh, gue beli deh. Terus kantongnya tuh simple, dia cuma ada 2 ya. Gue copot dulu deh, biar kelihatan kantongnya. Thank you. Kantongnya itu kompartemen utama di sini dan di sini, simple kecil. Tuh. Ini biasanya gue buat naruh yang gampang diambil ya. Ini cukup gede juga di sini. Kalau kompartemen utamanya di sini, ini gede ya. Jadi ini spesifikasi dari tasnya, literannya segala macam, bahannya apa. Yang gue tahu sih kalau misalnya Chrome Industry bikin tas itu awet banget. Karena dari dulu gue juga pakai, sebelum ini tuh gue pakai Bravo dari Chrome Industry dan itu gue puas banget ya. Dan di sini ada kantong 2 lagi, tapi kebuka ya. Ini biasanya gue taruh bidon. Kalau gue bawa Brompton tuh kan nggak ada tempat bidonnya di sepeda, jadi gue taruh sini. Dan ini nggak nampung air ya, di sini ada buat airnya keluar. Nah ini kok kompartemen utamanya nih. Gue suka banget dari tas ini, ternyata ini anti air banget. Sumpah ya, gue udah kehujanan, hujan, panas, terus hujan lagi, nggak ada masuk air sama sekali. Dan laptopnya itu berhentinya sampai sini nih. Gue suka nih. Jadi kalau misalnya kita naruh tas dek, dia nggak bakal lecet laptopnya. Gitu. Simple, dilipat dikit doang, tinggal. Nah, ini bagian ininya nih. Tuh, ini nyaman banget di punggung ya. Dan ternyata ini tas memang bagusnya itu naik sepeda. Karena dia talinya tuh bukan tali satu ke sini dan ke sini ya. Ini tuh dia di sini. Dan ini ada tujuannya. Misalnya pun kita nengok nih di sepeda, naik sepeda, kita nengok kiri kanan, itu nggak ngalingin nih, nggak keangkat. Biasanya kan tas keangkat ya di sini ya. Ini nggak keangkat, enak jadinya ya, noleh gitu doang. Ini nyaman banget juga nih. Ini ada bantalan apa ya? Bantalan biar kita nyaman lah, nekuk punggungnya. Di sini juga ini dijual terpisah ya. Ini buat gua naruh kunci-kunci nih. Tuh. Di sini juga, dan di sini bisa dicetek ya di dada. Jadi kita nggak berat, cuma tinggal pencet doang. Tuh, gitu. Ini juga nak. Tuh, jadi tinggal buka kunci, masukin lagi. Jujur gue puas banget sama tas ini. Ya, sepadan lah ya. Nyari tas tuh yang build to last ya. Jadi kita juga puas makainya. Ini mau gue beat up banget juga masih kelihatan kuat gitu. Emang nggak bohong harga itu. Harganya ada di sini. Oke, nih yo, thank you. Terus simple, celana pendek. Biasanya gua nggak terlalu pakai tas celana pendek sepeda ya. Kalau misalnya memang buat gravelan atau buat long ride, gua pakai produknya celana pendeknya dari Road Miles. Itu enak banget. Itu mau dipakai ke danau, mau dipakai bike camping, basah, tapi cepet banget keringnya dan dia lentur ya. Dan dia bentuknya kargo, jadi kita mau naruh kunci-kunci atau apapun itu nyaman banget. Kalau misalnya dalam kota gua pakai celana dari Uniqlo. Celananya kayak bentuk kargo tapi simple ya. Dia juga cepet banget kering dan nyaman aja gitu. Mau dipakai sambil kerja, gue tiap hari kerja pakai celana pendek kebetulan, jadi gue banyak banget koleksi celana pendek. Nah kaos ya gue pasti
pakai gaya berkendara dong, gitu ya kan. Gue juga pakai kaos dari Road Miles, itu juga nyaman sih gue akuin. Memang gue kalau suka satu produk tuh ya gue beli terus produknya karena gue percaya banget gitu. Kalau kaos nih, salah satu contoh ya kan, kaos dari gaya berkendara, bacaan depan Ride dan belakangnya Make Gravel Great Again gitu. Jadi kalau misalnya lu pada ke mall gitu, jalan-jalan, kelihatan banget lo anak sepeda ya kan. Tapi nggak lupa juga kayak gaya kayak zaman sekarang lah. Kayak gitu. Apalagi ya yo? Oh iya, sepeda. Banyak yang nanya, Om, sekarang pakai sepeda apa? Pakai sepeda apa? Jadi jujur gue lagi nyari sepeda sejak 2 bulan lalu ya. Karena sepeda gue yang gravel itu benar-benar diperuntukkan murni buat gravel. Kalau untuk long ride seperti gue pernah dari Jakarta ke Bandung pakai gravel itu, rasanya getarnya tinggi karena alloy ya. Atau mungkin guanya yang lemah. Nah, kan nyari karbon nih sekarang nih. Kemarin gue nanya-nanya dan gue tertarik banget sama satu brand. Brand apa itu? Brand Winspace. Kenapa brand Winspace? Karena gue searching, gue cari tahu, ternyata ini brand Winspace ini memang istilahnya produk Cina lah ya. Terus tapi dia itu ternyata yang bikin untuk brand-brand besar. Nah, harganya juga nggak kayak harga-harga brand Eropa atau brand Amerika ya. Dan memang kualitasnya bagus. Itu aja sih, yang penting kualitasnya bagus. Dan yang penting dari sini apa? Harga. Sepeda seperti apa? Sepedanya seperti ini, gue bikin footage-nya. Tuh, gue lagi nyari sepeda gravel yang memang untuk diperuntukkan bisa long ride sama minggat kemana, tapi masih bisa ke danau. Makanya gue sekarang fokus ke ban kecil. Sekarang gue pakai ban 32. Nah, ini gue dipinjemin nih, jujur, sama temen gue yang punya Winspace. Kalau misalnya gue bener-bener naksir, jujur gue akan beli sepeda ini. Banyak reviewnya, teman-teman juga bilang ini bagus banget gitu. Pakainya gravel, tapi lo mau pakai road bike, mau long trip kemana, mau bike camping, mau apapun, ini enak banget. Jujur ini baru gue coba. Nanti untuk kedepannya gue akan bikin review khusus pas-pasnya apa aja untuk sepeda ini. Oke? Oke, untuk persepatuan, persendalan duniawi juga banyak yang nanya. Bahkan itu kayaknya itu yang paling banyak ditanya ya. Jujur kalau misalnya untuk gravelan atau apa, gue sering banget pakai sepatu dan sendal. Biasanya sendal itu buat gravelan yang nggak terlalu jauh atau bike camping, gue lebih suka pakai sendal sih. Contohnya gravelan 75 Bandung, gue pakainya ini. Ini gue lepas lagi gue pakai. Tuh, ini gue justru pakai kin ini, karena biar nggak terlalu serius banget ya. Gue suka banget lewat kubangan itu gue sikat malahan, jadi gampang dibersihin lah gitu. Dan untuk bike camping kayak di Bogor kemarin, gue pakainya ini nih. Banyak yang nanya nih, ini adalah Luna sendal ya. Yang kin harganya nih. Nah, Luna sendal ini paling enak nih gue pakai. Ini sebenarnya buat trail running ya. Jadi sendal dipakai buat lari aslinya. Di sana bawahnya juga udah Vibram. Ini harganya kayak anjing nih justru nih, jujur nih. Tapi katanya awet banget ya. Kalau yang mau beli, ini beli aja langsung online ya, kena pajak. Kayaknya juga ada yang jual sih di marketplace. Untuk harga gue taruh di sini. Oke. Untuk gravelan, gue pakai sepatu apa? Gue pakai sepatu dari Giro. Gue pakai sepatu dari Giro. Gue pakai Giro untuk jenisnya ada di sini. Gue pakai Giro ini udah nyaman banget. Gue jujur tertarik sama Kuok, tapi belum sih, karena gue nunggu ini rusak baru gue beli Kuok lah. Gue pakai jenis yang memang boanya ada satu ya. Jadi ada dua. Boanya ada dua. Sama buahnya ada satu di sini. Kalau buat satu gini di sininya velcro ya. Ini nyaman banget buat gravelan, buat naik sepeda gravel tapi dalcot ya, buat ngopi-ngopi, buat kayak bikin ganteng gitu. Bawahnya coklat nih. Untuk tapalnya gue pakai dari Crank Brother. Kebanyakan gue pakai Crank Brother ya. Gue suka nyopotnya gampang, kecil gitu jenis modelnya. Untuk sepatu ini harganya di bawah. Kling! Gitu. Nah, untuk road bike gue pakai sepatu dari Shimano RC5. Nah, ini tapalnya tapal road bike ya. Ini nyaman banget. Ini gue udah pakai 200 kilo waktu Audax Solo.
Ini nyaman banget. Dan udah di fitting ya. Di fittingnya waktu itu di Charlie Bike. Nyaman banget. Jadi gue dapat pelajaran banget ya. Kalau misalnya tapalnya ini beda 5 mili aja, lu pasti akan nggak terlalu nyaman pakai sepatu. Gue udah ajarin banget. Ini adalah sepatu yang tepat waktu itu. Oke, ini untuk persepatuan duniawi. Mana ada yang nanya, gue pakai sarung tangan full, tapi gue bike to work. Pakai sarung tangan apa om? Oke, gue pakai sarung tangan nih dari Blue Lock. Ini sarung tangan nyaman banget. Pakai ini lu masih bisa, tuh udah hampir robek-robek ya, masih bisa apa namanya, mencet HP gitu. Biasanya sarung tangan susah pas mencet HP, ini masih bisa ya. Kalau di jalan misal lu pengen konten gitu, pakai sarung tangan ini masih bisa. Ini dari Blue Lock. Untuk harga tadi ya, lihat di bawah masing-masing. Kayak gitu. Kayaknya udah ya. Untuk untuk topi sepeda, jujur gue jarang pakai untuk sepedahan. Gue lebih senang pakai helm. Paling untuk ke mall malah gue pakai topi sepeda. Topi sepeda apa aja? Ya dari Gaya Berkendara juga, dari Blue Lock juga, dari macam-macam sih. Cinele juga gue pakai, cuma gue nggak bawa hari ini. Gitu aja. Semoga itu menjawab pertanyaan om-om di rumah yang DM kemarin, yang WA kemarin, dan gue mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Jadi Gaya Berkendara ini akan libur selama sebulan. Semoga doain kita season selanjutnya konten-kontennya makin seru, tamu-tamunya makin culture, makin menginspirasi om-om di rumah. Untuk apa? Untuk goes aja dulu, iya kan? Terima kasih, saya Igi dan tim Gaya Berkendara mengucapkan selamat tinggal. Kita akan tutup vlog ini ya kan? Ingat, gaya itu keharusan, share itu pilihan. Gaya Berkendara.